Shalom teman-teman, apa kabarnya semua? Tetap baik-baik kan? Tetap sehat kan? Kita mau beribadah, jadi teman-teman semua harus persiapkan dirinya supaya tetap sungguh-sungguh sama Tuhan. Teman-teman semua mau diberkati Tuhan, betul? Harus sungguh-sungguh. Oke, selamat beribadah. Salam teman-teman, kita akan beribadah, kita berdoa, kita bersatu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu, buat kasih setiamu selama ini Tuhan. Bapa, kami datang di sini untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya kerajaan-Mu datang di tempat ini seperti di surga ya Tuhan. Kami butuh Kau Tuhan Yesus, kami perlu Kau ya Bapa. Urapilah kami ya Tuhan Yesus. Kami siap memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tak henti-hentinya kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ini anak-anak-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Tiada laborase, tiada laborase, tiada laborase. Kuriala bayase kenala labo, kuriala bayase dinala labada kayase dinala labo. Tiada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah kami, Bapa. Kaulah kekuatan kami, Kaulah kota benteng kami, Kaulah guru pertahanan kami, Kaulah perlindungan kami, Tuhan Yesus. Dengan apakah kami balas Tuhan? Haleluya. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sekali lagi, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Bapa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Kak Angel. Terima kasih Kak Eca. Oke, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa dulu.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap kami, jadikan kami tenang. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, hari ini Kak Angel mau cerita, tapi kita lihat judulnya dulu yuk. Bantu Kak Angel baca ya, 1, 2, 3, roh jahat dari pekuburan. Ih, seram banget Kak Angel ceritanya. Iya, karena Kak Angel mau cerita tentang seseorang yang diikat dengan rantai yang tinggalnya di kuburan. Nih, Kak Angel punya rantainya. Ada yang mau diikat dengan rantai ini? Pasti nggak ada yang mau. Karena kalau udah diikat sama rantai ini, nih, rantainya kuat banget. Karena kalau udah diikat sama rantai ini bakalan susah dilepaskan. Pasti ngelepasinnya kalau nggak dari kuncinya, pasti pakai gergaji, pakai mesin las. Susah, harus pakai alat-alat. Kalau Kak Angel ikat nih ya, Kak Angel ikat, nanti susah lagi Kak Angel lepasinnya. Tapi ada orang yang diikat pakai rantai yang kuat, tapi bisa dilepaskan. Kita mau lihat orangnya. Nih, Bapak ini lihat tuh. Bapak ini diikat pakai rantai, tapi dia bisa lepasin rantainya. Terus Bapak ini tinggal di kuburan yang kayak Kak Angel ceritakan tadi. Tinggalnya di kuburan, main-mainnya di kuburan. Yuk, kita baca dulu firman Tuhannya, biar tahu ceritanya. Kita buka di Markus 5, ayat 1 sampai 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Nih, Bapak yang ini ya. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Nih, Bapak ini kurang waras. Bapak ini kerasukan setan. Kerasukan setan, oke? Bapak ini main-mainnya di kuburan. Lihat badannya luka. Karena setan yang dalam tubuhnya menyuruh dia supaya pukuli badannya pakai batu. Kasian banget kan? Kadang kita nggak sengaja kena batu aja sakit. Apalagi harus mukuli dirinya sendiri pakai batu. Lihat, mukanya, hidungnya, badannya, semuanya luka-luka. Karena setan dalam tubuhnya menyuruhnya untuk memukuli dia pakai batu. Terus dia nggak pakai baju. Dalam kitab Lukas dibilang dia tidak memakai baju, dia telanjang. Karena apa? Setan di dalam dirinya menyiksa dia. Jadi kalau dia punya baju, dia pakai baju, dia koyak-koyak, dia lepas-lepas, dia nggak mau. Karena setan, iblis yang di dalam dirinya mau menyiksa dia, mau buat dia tersakiti. Karena setannya itu, iblisnya itu jahat. Terus kita baca lagi dalam Markus 5 ayat 6 sampai 10. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion." Nih, yang kayak di ayat pertama tadi waktu Tuhan Yesus sampai, ternyata Bapak yang gila ini
datang mendapati Yesus. Dia lihat Yesus lagi jalan kan sama murid-muridnya. Dia datang mendapati Yesus, dia bilang, dia nyembah tuh. Dia tahu kalau Yesus itu kuat, dia tahu kalau Yesus itu hebat. Iblis aja takut sama Tuhan Yesus, tapi dia datang menyembah Tuhan. Terus dia bilang, apa urusanmu denganku? Terus jangan siksa aku, itu kata iblisnya. Terus di ayat 9 Tuhan Yesus nanya sama bapak yang kerasukan ini. Katanya, siapa namamu? Ini yang lagi jawab, ini bukan bapak itu ya, tapi roh jahat yang ada dalam dirinya. Terus bapak itu bilang, Legion, karena kami banyak. Kalau dalam bahasa Romawi, legion itu artinya pasukan militer terbesar. Bisa dalam cakupan 6.000 sampai 12.000 prajurit. Wih, banyak banget. Berarti kalau dihitung-hitung ada 6.000 sampai 12.000 setan yang ada di dalam diri bapak ini. Makanya bapak itu sampai menyiksa dirinya sendiri, sampai melukai dirinya sendiri, karena itu yang dimau dari iblis. Terus dibilang, jangan siksa aku, katanya. Kita baca lagi di ayat 10 ya. Lalu ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Maksudnya tubuhnya ya. Yang legion ini, bapak ini tadi bilang, jangan usir kami, jangan usir kami. Kira-kira Tuhan Yesus nurut gak sih sama iblis? Kita baca ayat 11. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ini babinya ya. Ada yang beternak babi di situ. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Legion ini minta, jangan disiksa, tapi suruh pindah ke babi-babi itu. Terus Yesus mengabulkan. Ingat, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000. Banyak banget, 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Nih, ini gambar babi-babi peternakan yang 2.000 tadi. Kan si iblisnya tadi kan bilang, jangan siksa kami, tapi pindahkan kami ke babi-babi itu. Akhirnya Tuhan, ini pekuburannya ya, Tuhan pindahkan si legion itu, si roh-roh jahat itu, si setan-setan itu ke dalam babi-babi. Lihat tuh, babi-babinya ngamuk-ngamuk gak jelas karena banyak roh jahat yang dalam tubuh babi-babi itu. Akhirnya mereka terjun ke jurang dan mati lemas. Setelah babi-babi setan-setannya udah dipindahkan ke babi-babi itu dan babi-babi itu pun udah mati, akhirnya bapak yang kerasukan tadi sudah setannya hilang, sudah sembuh. Dia tadi kan nggak pakai baju nih, sekarang udah pakai baju. Tadi rambutnya acak-acakan, sekarang udah rapi. Dia bilang dia mau ikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan. Dia kan mau ikut Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bilang jangan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bilang, kamu beritakan saja kepada keluargamu, kepada lingkunganmu apa yang terjadi padamu. Itu ada di ayat 14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Itu tadi gambar peternak babi itu, kaget dia. Kok bisa terjadi seperti itu? Dia pergi ke kampung-kampung, dia beritakan apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk dan sudah berpakaian dan sudah waras.
waras. Tadi dia kurang waras karena kerasukan roh jahat, sekarang udah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang di situ jadi takut. Terus orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang-orang yang kerasukan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah itu. Orang-orang di sana mendesak Yesus supaya pergi karena mereka takut nanti terjadi hal buruk sama mereka. Terus pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu, bapak ini, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Tadi bapak ini minta, aku pengen ikut Tuhan, tapi Tuhan bilang jangan, karena beritakanlah kepada keluargamu, beritakan dulu kepada orang-orang di kampungmu tentang apa yang telah terjadi sama dia. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Kesimpulan hari ini ada 3 poin. Yang pertama, jangan menjadikan iblis itu teman, karena gak ada namanya iblis baik, iblis jahat, gak ada. Tujuan iblis itu cuma satu, ingin membawa kita ke neraka karena dia pengen surga kosong. Terus yang kedua, Tuhan Yesus lebih berkuasa dari iblis. Ikutin Kak Angel ya. Iblis kecil, Tuhan Yesus besar. Sekali lagi, iblis kecil, Tuhan Yesus besar. Poin yang ketiga, kita juga diberi kuasa atas roh jahat. Contohnya apa Kak Angel? Jangan takut kalau mati lampu, berani aja karena kita diberi kuasa. Siapa yang mau sungguh-sungguh, siapa yang mau berani, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Ikutin Kak Angel. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berikan kami kuasa supaya kami berani, supaya kami tidak takut melawan iblis, supaya kami tidak takut gelap, supaya kami tidak takut apapun, karena kami percaya Tuhan Yesus berkuasa atas iblis, atas roh-roh jahat. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita diberi kuasa untuk menghancurkan musuh. Sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Dikuasa oleh Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa
gede. Anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat tanganmu dimanapun kau berada dan terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap kalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah. Kakak sangat diberkati sekali. Minggu depan, tanggal 10 Mei, kita bakal jumpa lagi di Ibadah Anak GRI 12. Dapat adik-adik buka di YouTube dan di Facebook GBI Gihon Rayon 12. God bless you.